Bab 541 Tragedi di Keluarga Cancer. Sejak tengah hari, Senhal terasa panas menyengat bagi Jonathan meski dikelilingi perbukitan dan tanaman hijau. Saat dia mengambil jejak di depan berdasarkan ingatannya, Jonathan dengan cepat tiba di Senhal. Desahan lembut terdengar ketika pemandangan pohon elem raksasa menyambutnya. Mungkin hanya surga terpencil seperti Senhal yang bisa lepas dari malapetaka dunia. Ketika Josephine dan saya lebih tua, kita harus mencari desa seperti ini untuk hidup dalam pengasingan. Bebas dari kekhawatiran, kami akan menghabiskan hari-hari kami dengan mengolah tanah dan beternak unggas. Itu akan menjadi cara yang luar biasa untuk menjalani masa tua kita dengan damai. Di tengah berfantasi tentang masa pensiunnya, Jonathan berjalan menuju pusat desa. Meskipun tiba dalam keadaan setengah sadar dan terluka parah 2 tahun lalu, kebiasaannya mengamati peta dengan cermat memungkinkannya untuk dengan mudah mengingat setiap detail tentang rute tersebut. Setelah berbelok ke jalan berliku, dia akhirnya bisa melihat klinik. Pada saat itu, Jonathan merapikan pakaiannya, karena dia, bagaimanapun, akan melihat penyelamatnya. Meski tidak mengenakan pakaian formal, ia tetap ingin mempertahankan kesan sopan santun dalam acara tersebut. Namun, dia sedikit terkejut ketika dia mendengar seseorang menangis. Suara itu sepertinya berasal dari arah klinik di ingatannya. Bergegas maju, Jonathan disambut oleh tanda yang dikenalnya di ujung jalan yang berkelok-kelok. Bunyinya, Klinik Senhal. Menatap papan nama besar, Jonathan mengerutkan alisnya, karena dia telah memperhatikan karangan bunga pemakaman yang berjajar di kedua sisi pintu masuk dan suasana khusyuk pemandangan itu. Pada saat yang sama, sekelompok lebih dari 10 pria kekar berkumpul di jalan di luar klinik. Berbekal tongkat logam, mereka menatap tajam ke arah klinik. Sial, hari yang sial. Sampai keluarga Cancer membayar, tidak mungkin kita membiarkan pemakaman dilanjutkan. Kawan, mengapa kita tidak bergabung dan menghidupkan suasana? Tidak lama setelah pemimpin kelompok itu berbicara, 2 pria di belakangnya menggunakan korek api untuk membakar karangan bunga pemakaman. Dalam sekejap mata, api yang mengamuk telah menyebar ke semua karangan bunga karena mudah terbakar. Namun demikian, semua penduduk desa hanya bisa melihat tanpa daya dari jauh, tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Sementara itu, di pintu masuk klinik, ada seorang wanita berlutut, merunduk putus asa. Saya mohon, izinkan ayah saya dikuburkan. Aku pasti akan mengembalikan uangmu, jadi beri aku lebih banyak waktu untuk menjual rumah. Persetan denganmu. Sebelum wanita itu selesai, pria kekar itu menendang bahunya, membuatnya jatuh ke tanah. Sialan, apakah kamu menggunakan skrip yang sama dengan yang ayahmu lakukan? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hutang Anda, termasuk bunga, telah mencapai 400.000. Bagaimana menjual rumah Anda akan membantu? Rumah bobrok milikmu itu bernilai paling banyak 100.000, jadi di mana kamu akan menemukan sisa uangnya? 400.000. Wanita itu menatap pria kekar itu, suaranya bergetar. Bagaimana mungkin, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa dia hanya meminjam 150.000. Jadi, bagaimana bisa membengkak menjadi 400.000? Bukankah kalian hanya mencoba membunuhku? Berhentilah membuang-buang waktu kita. Menatap wanita yang menangis, pria kekar itu tiba-tiba dipenuhi dengan keserakahan. Ketika ayahmu menandatangani pinjaman dengan kami, bunganya dinyatakan dengan jelas. Bahkan, kami sedang memahami dengan hanya mengumpulkan 400.000 dari Anda. Namun, jika keluarga Anda menolak untuk membayar, kami tidak punya pilihan selain memaksa Anda ke dalam jeratan hutang. Saat topik itu disebutkan, pemimpin kekar itu tertawa terbahak-bahak. Lin, ikut kami. Anda tidak hanya tidak perlu membayar bunga kepada kami, tetapi kami juga akan memastikan bahwa Anda menikmati kehidupan yang mewah. Yang pasti jauh lebih baik daripada yang Anda jalani. Pemimpin kekar itu baru saja selesai ketika huligannya yang lain tertawa terbahak-bahak, niat mereka jelas bagi semua orang yang hadir. Kamu, pada saat itu, wanita itu benar-benar putus asa. Hari ini adalah pemakaman ayahku, jadi jangan melewati batas. Setelah memaksanya mati, apalagi yang Anda inginkan? Baik, karena Anda tidak memberi saya pilihan, saya akan memilih kematian sebagai gantinya. Petik 2. Tepat ketika dia berbicara, dia bangkit, berbalik, dan berusaha membenturkan kepalanya ke peti mati. Dalam saat yang sama, sesosok melintas dan menarik kerah wanita itu kembali sebelum dahinya mengenai peti mati.
Kerumunan, berharap melihat kepala Lin yang berlumuran darah, tiba-tiba dikejutkan oleh penyelamatannya. Menatap pemuda di depan mereka, kerumunan yang terperangah tidak bisa membayangkan bagaimana Jonathan bisa muncul entah dari mana. Siap mati, Lin mulai berjuang keras ketika dia diangkat, berpikir bahwa itu adalah salah satu hooligan yang telah menangkapnya. Lepaskan saya, aku lebih baik mati daripada pergi bersamamu. Lin, kapan Tuan Cancer meninggal? Jonathan yang tampak muram membiarkan Lin memukul sesuka hatinya. Meskipun Sane menjalankan klinik di desa, dia hampir tidak membantu sama sekali ketika Jonathan terluka parah 2 tahun lalu. Bagaimanapun, Jasonlah yang bertanggung jawab atas perawatan Jonathan. Namun demikian, dia telah memberi Jonathan beberapa kebutuhan medis dasar tetapi penting. Meskipun itu hanya alkohol dan antiseptik, yang harganya tidak mahal, Jonathan akan bertemu pembuatnya di Summerbang tanpa mereka. Alhasil, Jonathan tak melupakan utang budinya pada Sane. Sayangnya, dia tidak hanya kembali untuk mengetahui bahwa Sane telah meninggal tetapi juga melihat putri Sane dipermalukan di pemakamannya. Akibatnya, Jonathan merasakan amarah yang membara dalam dirinya. Sementara itu, Lin sempat tercengang mendengar suara Jonathan. Saat dia membuka matanya dan melihat siapa itu, dia berhenti berjuang. Kamu, dari 2 tahun yang lalu, itu aku, jawab Jonathan dengan jelas sambil menurunkannya. Karena menyusui adalah spesialisasi Lin, dia dan Sane telah membantu Jason ketika dia mengoperasi Jonathan saat itu. Begitulah cara dia mengenali yang terakhir. Lin, bagaimana Tuan Cancer kehilangan nyawanya? Sambil bertanya, Jonathan berbalik dan membungkuk ke peti mati untuk memberi hormat. Sebagai Asura, dia belum pernah membungkuk atau berlutut kepada siapapun sebelumnya. Namun, sekarang orang yang berbaring di hadapannya adalah penyelamatnya, itu adalah hal yang tepat baginya untuk melakukannya. Saat melihat Jonathan berlutut di samping peti mati, Lin dengan putus asa menahan air matanya saat dia berlutut untuk membalas dengan busur. Berlutut di tanah, Lin menceritakan dengan suara tercekik, Jonathan, saya tahu bahwa Anda adalah seseorang yang kuat, jadi saya mohon Anda untuk membantu saya. Yang saya inginkan hanyalah memberi ayah saya penguburan yang layak, tolong. Petik 2. Kembali ketika Jonathan pertama kali tiba, dia dikawal oleh Hades dan lebih dari 10 penjaga bersenjata lengkap. Oleh karena itu, meskipun tidak mengetahui identitas Jonathan, Lin masih dapat mengetahui bahwa pemuda itu adalah seseorang yang penting dari betapa hormatnya Hades kepadanya. Akibatnya, penampilan Jonathan telah menyebabkan dia mati-matian menggenggam sedotan. Perlahan-lahan berdiri, Jonathan berbalik ke arah sekelompok pria kekar di jalan. Jangan khawatir, Lin, dengan saya di sini, tidak ada yang akan menghalangi perjalanan terakhir Pak Cancer. Bab 542 Gunung Vista Cumulus. Mengikuti apa yang dikatakan Jonathan, beberapa pria kekar yang menghalangi jalan tampak sedikit terkejut. Setelah itu, mereka tertawa terbahak-bahak. Sialan, siapa yang membiarkan ini keluar dari celana mereka? Petik 2. Betul sekali, dia pikir dia siapa? Minggir dari jalan kami, kalau tidak, kamu bisa mati bersamanya. Ada keributan sebelum sekelompok pria ingin menyerang dengan tongkat logam. Hanya pemimpin kelompok yang ragu-ragu. Dia menghentikan anak buahnya dan menatap Jonathan dengan waspada. Bocah, Sane Cancer berutang uang kepada kita. Itu tertulis dengan sangat jelas di IOU. Kami memiliki hak untuk mendapatkan uang kami kembali. Pikirkan bisnis Anda sendiri. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Petik 2. Itu sampah, teriak Lin Cancer sambil menahan air matanya. Ayah saya suka bermain poker. Itu saja. 2 bulan lalu, ayah saya bertemu dengan 2 teman baru yang selalu mengajaknya bermain poker. Setiap kali, ayah saya akan pulang ke rumah dengan beberapa kemenangan. Namun setelah itu, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak tahu cara bermain poker. Jadi, kedua teman itu mendiskusikannya dengan ayah saya, dan mereka berencana untuk menipu orang itu dengan uangnya. Pada akhirnya, ayah saya kehilangan ratusan ribu dan bahkan berutang 150 ribu. Ketika ayah saya kembali keesokan harinya, mereka telah memukulinya hingga babak belur. Itu sangat buruk sehingga dia tidak bisa berdiri. Mereka baru saja melemparkannya keluar dari mobil. Kalian semua telah menjebaknya. Anda telah menipu ayah saya. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa ketika dia berada di dalam gua, dia dipaksa untuk bermain bahkan ketika dia tidak mau.
Ketika dia kehilangan semua uangnya, kalian semua memukulinya dan memaksanya untuk meminjam uang. Ini semua salahmu. Dengan Jonathan di sekitar, Lin memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Jonathan tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia mendengar seluruh cerita. Itu jelas trik lama, namun, Sane masih menyukainya. Pada akhirnya, keserakahannya yang membunuhnya. Mari kita menghormati orang mati. Tolong biarkan penguburan diselesaikan terlebih dahulu. Saya akan melunasi hutangnya dengan Anda, kata Jonathan acuh tak acuh. Persetan denganmu, kamu pikir kamu siapa? Salah satu pria menyerbu ke arah Jonathan dengan tongkat logamnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Kilatan senjata sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang. Semua orang secara naluriah menutup mata mereka ketika mereka melihat Jonathan berdiri diam. Namun, tepat ketika tiang itu hendak mengenai kepalanya, penyerang itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Ledakan, pemuda itu terbang dan menabrak sebuah van di belakangnya. Van itu benar-benar cacat karena benturan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir menatap tak percaya dan bingung. Jonathan begitu cepat dalam bergerak sehingga tidak ada yang benar-benar melihat apa yang telah dia lakukan. Saya mengatakan kepada Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri, tetapi Anda bersikeras untuk ikut campur. Sekarang, saya tidak berpikir Anda harus menyalahkan saya untuk ini. Kawan, patahkan kakinya. Pemimpin geng telah belajar beberapa seni bela diri sebelumnya. Setelah dia melihat seberapa cepat Jonathan ketika dia menyelamatkan Lin, dia berhati-hati tentang Jonathan. Kemudian lagi, dia berada dalam bisnis ilegal. Memaksa orang lain untuk mengambil pinjaman dan mengejar mereka untuk menagih hutang mereka adalah sesuatu yang telah dia lakukan sejak lama. Seiring berjalannya waktu, dia telah mengambil banyak nyawa juga. Itu membuatnya lebih berani. Sekarang bawahannya dipukuli oleh Jonathan, dia harus membalas. Jika tidak mungkin dia bisa melanjutkan bisnisnya di Summerbang lagi. Mengikuti perintahnya, bawahannya menyerang Jonathan dengan tongkat logam. Namun, mereka bukan tandingan Jonathan. Dalam hitungan detik, sebagian besar pria itu akhirnya tergeletak di tanah. Hanya pemimpin geng yang tetap berdiri. Siapa sebenarnya kamu? Pria kekar itu mulai panik ketika melihat semua bawahannya tergeletak di tanah. Keringat mulai mengucur di pelipisnya. Jonathan berjalan ke arahnya dan meraih senjatanya. Saya akan melunasi hutang Tuan Cancer yang belum terbayar. Tapi, aku juga akan mengejar kalian semua karena membunuhnya. Hari ini adalah pemakaman Tuan Cancer, dan tidak pantas untuk membunuh, jadi pergilah. Dengan itu, Jonathan berbalik dan berjalan kembali ke Lin. Adapun pemimpin geng, dia melihat tongkat logam yang sudah cacat, dan dia gemetar ketakutan. Dia masuk ke Mercedes-Benz-nya dan melaju tanpa mempedulikan bawahannya. Bersama Lin dan yang lainnya, Jonathan melanjutkan untuk mengubur Sane di belakang gunung di Senhal. Seluruh urusan hanya berakhir di malam hari. Kembali di halaman, Jonathan duduk di meja dengan makanan dan anggur dan keluarga Cancer menghadapnya. Mata mereka memerah karena kesedihan, dan tidak ada yang berbicara. Memecahkan kebekuan, Lin bangkit, menuangkan segelas anggur untuk Jonathan, dan berkata, Jonathan, terima kasih atas apa yang kamu lakukan sebelumnya. Jika bukan karena Anda, ayah saya masih akan berbaring di halaman ini. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Terimalah roti panggang saya. Petik 2. Dengan itu, Lin hendak menenggak minumannya ketika Jonathan menghentikannya. Lin, anggur tidak baik untukmu. Lebih baik tidak minum. Saat Jonathan berbicara, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Ada 3 juta di sini. Saya sendiri ingin memberikannya kepada Pak Cancer, tetapi saya tidak mengharapkannya. Bagaimanapun, ini adalah tanda dari saya. Mohon diterima. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat kartu bank Jonathan. Hanya Lin yang mengulurkan tangan dan mendorong tangannya menjauh. Jonathan, aku tidak tahu siapa kamu. Tapi, ayah saya dan saya punya ide samar 2 tahun lalu. Lagi pula, saat itu, kalian semua datang dengan seragam militer. Saat menyebut ayahnya, suara Lin terdengar serak. Ayahku bahkan mengatakan bahwa kalian semua telah membuat Summerbang menjadi tempat yang damai dan aman. Sudah sewajarnya kita membantu. Aku tidak bisa menerima uangmu. Orang-orang di sekitar Lin tampak kecewa ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Mereka adalah bibi dan paman Lin.
Melihat ekspresi serakah mereka, Jonathan mengangguk. Dia ingin uangnya pergi ke Lin. Kemungkinan pada saat dia pergi, uang itu mungkin diambil oleh kerabatnya. Memikirkan hal itu, Jonathan menyimpan kartu banknya. Kamu benar, bagaimanapun, uang hanyalah selembar kertas. Dalam beberapa hari, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda ke Summerbang dan memberi Anda pekerjaan di sana. Saya harap Anda tidak menolak saya. Baik ayahmu dan kamu adalah dermawanku. Ini adalah yang paling tidak bisa saya lakukan. Petik 2. Lin sedikit mengangguk ketika mendengar tawaran Jonathan. Makan malam berakhir dengan tergesa-gesa. Tepat ketika Jonathan bersiap untuk pergi, dia akhirnya mengungkapkan niatnya yang sebenarnya untuk berada di sana. Jadi, tentang biarawan itu, Lin memikirkan pertanyaannya dengan serius. Saya ingat ayah saya yang mengirimi biksu makanannya ketika kalian semua menguncinya di ruangan tempat kami menyimpan kayu bakar. Ayah saya mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dalam salah satu percakapannya dengan biarawan itu mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari Gunung Vista Cumulus. Bab 543 yang pertama berdoa. Saat itu awal musim gugur, dan seseorang masih bisa merasakan angin sejuk di pegunungan sekitar pukul 7 pagi. Jonathan yang berdiri di kaki Gunung Vista Cumulus terkesima dengan banyaknya pendaki. Tempat parkir kaki bukit yang bisa menampung beberapa ratus mobil sudah terisi penuh. Meski tempat parkir sudah penuh sesak, masih banyak kendaraan penumpang yang masuk. Beberapa orang menyerah dan akhirnya memarkir mobil mereka di pinggir jalan. Jalan menuju gunung itu penuh sesak dengan orang-orang, dengan para pedagang dan kios-kios mereka berjajar di sepanjang jalan. Bahkan gunung paling terkenal di Yellowview, Gunung Jarvik, tidak pernah seramai Gunung Vista Cumulus. Jonathan berjalan ke seorang pedagang yang menjual minuman dan mengeluarkan uang kertas 100. Hai, bisakah Anda memberitahu saya apa yang istimewa dari Gunung Vista Cumulus? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Pedagang itu menerima uang kertas itu sambil tersenyum. Saya kira Anda bukan orang lokal. Jonathan mengangguk. Saya dari Jadeboro, datang ke sini dalam perjalanan bisnis. Berencana mengunjungi Triplex Manifesta, si pedagang bertanya sambil menekan tangannya di atas meja. Tanggapan pria itu menggelitik minat Jonathan. Bagaimana Anda tahu saya ingin mengunjungi Triplex Manifesta? Yah, tidak ada yang lain di Gunung Vista Cumulus kecuali Triplex Manifesta. Pedagang itu menunjuk ke arah kerumunan dengan kipas di tangannya. Lihat orang-orang ini. Beberapa dari mereka telah tiba 2 hari yang lalu. Anda seharusnya datang lebih awal. Bagaimanapun, Anda selalu dapat kembali lagi. Petik 2. Jonathan terkekeh. Saya tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Saya datang ke sini untuk bekerja. Oh ayolah, apakah Anda pikir orang-orang ini datang ke sini untuk jalan-jalan? Pedagang itu tertawa terbahak-bahak. Mereka semua di sini untuk Triplex Manifesta untuk berdoa agar keinginan mereka menjadi kenyataan. Dan berhentilah bertingkah seolah-olah kamu tidak tahu tempat ini terkenal, anak muda. Sekarang beritahu saya apa yang ingin Anda beli sehingga saya dapat memberi Anda kembalian yang benar. Petik 2. Pedagang memutuskan untuk meminta Jonathan pergi karena dia kehilangan minat untuk berbicara dengannya setelah mendengarkan komentar tidak konsisten yang dia buat. Melihat reaksinya, Jonathan mengambil sebotol air mineral. Aku akan mengambil ini. Kamu dapat menyimpan kembaliannya. Tolong izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan lagi karena saya tidak mengerti apa yang Anda katakan tadi. Apakah orang benar-benar datang ke Triplex Manifesta untuk berdoa agar keinginan mereka menjadi kenyataan? Apakah itu efektif? Aku tidak begitu percaya. Pedagang itu membeku sambil mengenakan kacamatanya untuk mencari uang kertas yang lebih kecil untuk dikembalikan ke Jonathan. Apakah Anda belum pernah mendengar tentang Triplex Manifesta? Saya tidak akan menanyakan begitu banyak pertanyaan jika saya akrab dengan kuil ini. Jonathan terkekeh. Saya datang ke sini untuk mencari seseorang, bukan untuk berdoa. Mendengar itu, pedagang itu melipat uang kertas yang diberikan Jonathan, memasukkannya ke dompetnya, dan mengeluarkan kursi plastik. Seharusnya kau memberitahuku lebih awal. Saya pikir Anda hanya berpura-pura tidak tahu. Baik. Saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang begitu ajaib tentang Triplex Manifesta. Setelah mendengarkan penjelasan yang mendetail, Jonathan akhirnya mengerti mengapa tempat ini begitu populer. Triplex Manifesta dulunya adalah kuil biasa di Gunung Summerbang.
Berada di atas puncak utama gunung, Prima Majestica, itu adalah satu-satunya kuil puncak gunung di Summerbang. Meskipun ada umat yang akan datang untuk berdoa, kuil itu tidak pernah sepadat ini. Kebetulan, Jonathan datang di waktu yang tepat. Dia terkejut dengan penjelasan pedagang itu. Apakah orang berlomba-lomba menjadi orang pertama yang berdoa di kuil? Saya telah menemukan berita ini, tetapi saya selalu berpikir ini hanya akan terjadi pada malam tahun baru. Orang-orang berpikir itu efektif, tetapi mereka hanya melakukan itu untuk membuat diri mereka merasa baik. Pedagang itu terkekeh mendengar ucapan Jonathan. Tetapi doa menjadi kenyataan bagi orang pertama yang berdoa di Triplex Manifesta. Menurut pedagang, pembersihan menyeluruh akan dilakukan di Triplex Manifesta setiap 3 bulan sekali. Setelah pembersihan, kuil akan membuka pintunya untuk menyambut para penyembahnya pada hari ke-8 setiap bulan. Namun demikian, hanya umat yang bersedia mengeluarkan uang yang akan mendapatkan hak istimewa untuk berdoa terlebih dahulu di kuil. Itu bukan hanya gimmick untuk menarik orang banyak. Para penyembah yang mendapatkan akses eksklusif ke kuil juga akan bertemu dengan kepala biksu kuil. Biksu kepala akan bertindak sebagai pendoa syafaat atas nama para penyembah, dan begitulah doa mereka akan terkabul. Mata Jonathan langsung berbinar penuh harapan. Dia tidak akan terkejut jika pedagang mengatakan kepadanya bahwa kepala biksu dapat menjawab keraguan para penyembah dan menawarkan kata-kata penyemangat kepada mereka. Bagaimanapun, kepala biksu akan dapat berbagi kebijaksanaannya dengan para penyembah, membimbing mereka ke jalan yang benar. Namun demikian, pedagang bersikeras bahwa doa akan terkabul. Jonathan tidak bisa tidak memikirkan dark web. Dari menyelamatkan nyawa hingga menjual organ, membunuh orang, dan membalas dendam, dark web tampaknya menjadi satu-satunya organisasi yang mampu melakukan semua itu. Ada yang tidak beres dengan Triplex Manifesta. Jonathan mendongak, mencoba mengintip melalui kabut dan menemukan puncaknya. Kegembiraan melintas di matanya. Terima kasih atas penjelasanmu. Saya harus bersaing dengan yang lain untuk menjadi yang pertama berdoa di bait suci sekarang. Jonathan memulai pendakiannya setelah mengucapkan selamat tinggal pada pedagang itu. Pedagang itu menatapnya dan tersenyum. Anda seharusnya tidak membuang waktu dan energi Anda. Tokoh-tokoh berpengaruh di Summerbang akan memiliki. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jonathan telah menghilang dari pandangannya. Kemana dia pergi? Dia baru saja di sini beberapa detik yang lalu. Pedagang itu meletakkan kembali botol air itu ke dalam lemari es dan melihat ke arah kerumunan. Ambil sendiri sebotol air mineral. Saya dapat memberi Anda saran dan memberitahu Anda lebih banyak tentang Triplex Manifesta, tetapi Anda harus membayar. Sementara itu, semakin banyak peminat yang frustrasi dengan jalur pendakian. Awal pendakian di kaki bukit adalah jalan-jalan di taman karena merupakan jalan kerikil. Itu juga cukup lebar untuk 10 orang berjalan berdampingan. Namun, jalan menjadi lebih sempit karena ketinggian meningkat. Di beberapa bagian jalan, lebarnya kurang dari 2 kaki. Para penyembah bahkan harus memiringkan tubuh mereka ke samping untuk melewatinya. Siapapun yang berhenti di titik manapun akan menyebabkan kemacetan panjang bagi pejalan kaki di belakang mereka. Kegembiraan terus meningkat untuk Jonathan saat dia melirik orang-orang yang beristirahat di samping dan mereka yang menyerah untuk menaklukkan puncak. Dia juga memperhatikan sebagian besar pejalan kaki adalah orang-orang dari kelas menengah, dan mereka tampaknya berasal dari keluarga kaya. Fakta bahwa mereka semua berkumpul di sini membuktikan bahwa Triplex Manifesta adalah daya tarik yang tidak biasa. Jonathan memutuskan untuk mengunjungi kuil karena dia ingin mencari pil yang dia minum 3 tahun lalu. Dia tidak perlu repot mencari pil jika Triplex Manifesta dapat memenuhi permintaannya. Orang-orang mungkin tercengang dengan mitos tak berdasar tentang bait suci itu, tapi tidak dengan Jonathan. Tidak sulit bagi seorang kultivator untuk memahami logika di balik mitos tersebut. Jonathan melompati jalan setapak dengan mudah. Dengan setiap lompatan yang dia lakukan, dia bisa maju 10 langkah menaiki tangga. Semua penyembah melebarkan mata mereka tidak percaya saat melihat bagaimana Jonathan melewati mereka dalam sekejap mata. Jonathan bisa saja mencapai puncaknya dalam waktu kurang dari 20 menit, tetapi dia harus berhenti sebentar. Dia harus berhenti bukan karena kelelahan, tetapi karena 2 pria berjas hitam yang menjaga 2 sisi jalan menghentikannya untuk naik ke atas. Puncaknya tidak terbuka untuk umum. Silakan pergi. Bab 544 bertanya dan Anda akan menerima. Saat itu,
masih ada beberapa tamu dengan pakaian berantakan di depan Jonathan. Para tamu ini telah mulai mendaki bahkan sebelum matahari terbit, tetapi jalan mereka terhalang tepat sebelum mereka mencapai puncak. Serius, apakah kamu orang barbar? Seorang wanita yang agak gemuk telah melangkah maju untuk meneriaki para pria berjas hitam. Kapan Gunung Summerbang menjadi milik pribadi? Kami sudah berada di sini puluhan kali, dan aturannya adalah 300 penawar tertinggi pertama akan menerima berkah. Bukankah begitu, teman-teman? Tepat, Anda tidak punya hak untuk memblokir jalan kami seperti ini. Mereka benar, jangan takut dengan para pengganggu ini. Kami akan menjatuhkan mereka bersama-sama. Tidak mungkin mereka berdua bisa menghadapi begitu banyak dari kita. Hanya pria yang sangat kuat seperti Jonathan yang bisa berlari sampai ke puncak itu tanpa berkeringat. Semua orang harus bekerja sangat keras dan mendaki selama berjam-jam untuk mencapai tempat itu pada jam itu. Setelah melakukan semua kerja keras itu, siapapun akan kesal mendengar beberapa personel yang tidak berwenang mengusir mereka tanpa alasan. Beberapa lusin pejalan kaki, yang jalannya telah diblokir, terus maju dan mencoba berjalan melewati dua pria yang menghalangi jalan mereka. Namun, bahkan sebelum mereka mendekat, suara renyah terdengar di telinga mereka. Mengikuti kilatan cahaya, pinggiran wanita yang memimpin jalan terputus. Helaian rambutnya melayang saat angin membawanya pergi. Tidak ada yang memprotes atau menggumamkan kata lain. Wanita yang tiba-tiba kehilangan poninya menjadi pucat pasi saat itu. Dia gemetar, dan lututnya menyerah, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Aroma tajam perlahan menyebar, membuat semua orang tersandung ke belakang. Ketika pejalan kaki lainnya mengalihkan pandangan mereka ke bawah, mereka melihat bahwa celana wanita itu basah kuyup. Ternyata wanita itu telah mengompol. Kedua pria berjas hitam masing-masing membawa belati pendek dengan pegangan hitam, dan mereka mengarahkan senjata mereka ke kerumunan. Triplex Manifesta tidak akan menerima tamu lain hari ini. Itu perintah Pak Jensen. Jika ada orang di sini yang ingin melawan keluarga Jensen, silakan mampir ke kediaman Jensen. Kami pasti akan menyambut Anda dengan hangat. Setelah mendengar kata-kata itu, kerumunan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Keluarga Jensen, seperti dalam keluarga paling terhormat di Summerbang. Yah, ini tidak seperti ada keluarga lain di kota dengan nama keluarga itu. Teman-teman, keluarga Jensen sangat kuat dan memiliki koneksi dengan otoritas dan tokoh dunia bawah. Kurasa kita tidak bisa pergi ke puncak hari ini. Kami tidak bisa menyinggung keluarga Jensen. Itu benar, lagi pula kita tidak bisa mengalahkan keluarga Jensen, jadi kurasa tidak ada gunanya melawan keluarga Jensen. Ketika orang pertama berbalik untuk pergi, semua orang mengikuti, tetapi mata mereka bersinar dengan frustrasi. Begitulah cara dunia bekerja. Banyak yang akan mencoba melawan ketidaksetaraan ketika mereka menerima perlakuan yang tidak adil. Namun, mereka akan mundur dan menerima kekalahan begitu mereka mengetahui betapa kuatnya musuh mereka dan betapa sia-sianya usaha mereka. Tentu saja, tidak semua orang akan memilih untuk mundur dan menoleransi perlakuan tidak adil seperti itu. Melihat kedua pria berjas hitam itu, Jonathan tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia telah terlibat dalam perang selama 3 tahun. Terlebih lagi, belum lama ini, dia telah bertarung melawan Garrison dari keluarga Osborn, dan orang kuat itu hampir membuatnya terbunuh. Dibandingkan dengan semua itu, dua pengawal bersenjatakan keris itu bukan apa-apa bagi Jonathan. Mereka tidak bisa menggetarkan Jonathan atau menyebabkan satu riak ketakutan di hatinya. Aduh, bajingan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda jika Anda mengambil langkah maju lagi, peringatan salah satu pengawal dengan nada bermusuhan. Jonathan perlahan mengalihkan perhatiannya ke pengawal itu dan menjawab, kamu sebaiknya menyingkir dariku, atau kamu akan terbunuh. Jonathan berjalan melewati kedua pengawal itu setelah mengucapkan kata-kata itu. Meskipun dipersenjatai dengan belati, orang-orang itu berdiri di sana seolah-olah mereka ketakutan. Tak satu pun dari mereka berani menggerakkan otot. Pria di depan mereka terlalu menakutkan. Kedua pria itu menoleh satu sama lain dan melihat ketakutan yang luar biasa keluar dari mata pasangan mereka. Pengawal yang bekerja untuk keluarga kuat selalu tidak terlalu peduli karena majikan mereka berpengaruh dan dapat mendukung mereka. Beberapa pengawal itu bahkan mungkin berlumuran darah. Mereka juga tipe orang yang tahu persis dengan siapa mereka bisa dan tidak bisa main-main. Saat Jonathan bergerak melewati mereka,
Kehadiran dan auranya membuat ketakutan di hati kedua bodyguard itu. "Hei, berhenti!" teriak salah satu bodyguard. Pria itu mencengkeram belatinya dan menguatkan dirinya sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata itu. "Kamu tidak bisa pergi ke sana. Pergi sekarang, dan kami tidak akan membuat masalah bagimu," kata pengawal lainnya. Dia juga mengarahkan belatinya ke Jonathan. Bukan karena pengawal itu rajin dan patuh. Namun, majikan mereka, Desmond Jensen, terlalu kejam. Jika mereka membiarkan Jonathan menuju ke puncak begitu saja, Desmond pasti akan membuat hidup mereka seperti neraka. Jonathan berbalik perlahan. "Kamu sadar kamu tidak bisa menghentikanku, kan?" "Mungkin, tapi kami akan terbunuh jika kami tidak menghentikanmu," salah satu pengawal meraung. Setelah itu, dia berjongkok sedikit dan membalik belatinya. Pantulan bilah membuatnya tampak seolah-olah itu hanyalah seberkas cahaya terang yang bergerak sangat cepat menuju tenggorokan Jonathan. Astaga, kerumunan merasa seolah-olah ada yang salah dengan mata mereka karena mereka tidak melihat apa-apa. Yang mereka dengar hanyalah bunyi klik pelan, dan sebelum mereka menyadarinya, Jonathan telah menikam pengawal yang menyerang dengan belati dan menancapkan yang terakhir ke dinding gunung. "Sungguh jiwa yang menyedihkan. Aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Hancurkan ujung pedang dan pergi ke rumah sakit sekarang. Anda bisa hidup jika Anda mendengarkan saya. Tetapi jika Anda mencabut pedang itu, Anda pasti akan mati." Petik 2. Itulah satu-satunya kata yang ditinggalkan Jonathan sebelum dia berbalik. Penonton lain menjadi lebih pucat ketika mereka melihat pengawal berdarah dari dadanya. Karena ketakutan, mereka semua segera meninggalkan tempat itu dan menuruni gunung. Triplex Manifesta adalah sebuah kuil, tapi tidak megah sama sekali. Luasnya hanya sekitar 30 meter persegi. Aula utama di tengah menempati sebagian besar ruang, hanya menyisakan bagian kecil untuk halaman yang luasnya sekitar 400 meter persegi. Pada saat itu, halaman kecil dipenuhi dengan sekitar 1 atau 200 kursi. Aula utama dibangun di atas beberapa tangga batu. Seorang biksu muda yang tampaknya berusia sekitar 13 tahun tetap diam saat dia berdiri di sana dan menatap kerumunan. Dia tampak agak bingung. Dia telah memimpin upacara beberapa kali, dan halaman selalu dipenuhi orang. Namun, hanya ada sekitar 40 atau 50 orang yang hadir hari itu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga mencatat bahwa, di antara orang-orang di baris pertama, pemuda yang duduk di kursi paling kanan adalah yang paling menarik perhatian. Para peserta upacara biasanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh, dan mereka selalu berperilaku anggun, bahkan ketika mereka hanya menunggu dimulainya upacara. Pemuda itu, bagaimanapun, telah mengangkat kakinya dan sedang bermain game di ponselnya. Dia bahkan sesekali mengumpat. Tingkahnya membuat peserta lain mengerutkan kening, tetapi mereka memilih untuk menyimpan keluhan mereka sendiri karena pemuda itu memiliki beberapa pengawal bersamanya. Pemuda kasar itu tak lain adalah anak dari keluarga Jensen, Desmond Jensen. Di satu sisi, dia seperti putra mahkota Summerbang, dan dia adalah seseorang yang tidak dapat diganggu oleh siapapun. Ketika dia menyelesaikan satu putaran permainannya, dia mengutuk keras dan menendang kursi tepat di depannya. Setelah melemparkan teleponnya ke pengawal yang berdiri di sampingnya, Desmond berdiri. "Persetan dengan pria itu. Lihat orang dengan ide pemain ini. Aku akan menidurinya." "Dimengerti," jawab pengawal itu setelah menangkap telepon. Mengingat cara pengawal itu berperilaku, jelas bahwa itu bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang ilegal untuk Desmond karena alasan kecil. Desmond berdiri dan meregangkan tubuh sedikit. "Nak, lanjutkan saja. Tidak ada orang lain yang akan datang ke sini hari ini." Desmond kedua mengucapkan kata-kata itu, pintu kuil terbuka. Seorang pria muda dengan pakaian kasual melangkah masuk. Pemuda itu tak lain adalah Jonathan. "Hai, apakah ini tempat upacara akan dilakukan?" Bab 545 Harga Selangit. Mengikuti kata-kata Jonathan, semua orang menoleh untuk melihatnya. Tak satu pun dari orang-orang yang datang ke sini untuk memperjuangkan kesempatan untuk menjadi yang pertama berdoa adalah orang bodoh. Setelah menunggu begitu lama, mereka tahu ada yang tidak beres di luar, karena belum ada yang masuk. Melihat Desmond tampak seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak, semua orang menyadari itu adalah perbuatan dari keturunan itu. Terlepas dari pemahaman diam-diam mereka, tidak ada dari mereka yang menunjukkannya. Lagi pula,
Keluarga terkemuka yang ingin merebut tempat untuk salat pertama semuanya duduk di sini. Adapun sisanya, bahkan jika mereka masuk, mereka akan kalah dari keluarga terkemuka itu selama penawaran. Selain itu, orang-orang di kaki gunung itu mengatakan bahwa mereka di sini untuk menjadi yang pertama berdoa, tetapi pada kenyataannya, hampir semua dari mereka datang untuk membangun jembatan dan berkenalan dengan keluarga terkemuka itu. Orang-orang itu tidak bisa menghadiri resepsi bisnis, jadi upacara saat ini menjadi kesempatan emas mereka untuk mengenal keluarga-keluarga terkemuka itu. Jika orang-orang oportunistik itu diizinkan masuk, orang-orang di kuil akan diganggu. Jadi, sekarang hanya ada segelintir orang di dalam, mereka bisa menikmati lingkungan yang damai. Akibatnya, itu membuat Jonathan, yang datang ke kuil sendirian, sangat menarik perhatian. Banyak orang menoleh untuk melihat ke arah Desmond, berniat untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi, dan Desmond tidak menahan sama sekali. "Hei, kamu anak nakal, bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini?" Jonathan menemukan tempat duduk di belakang. Tepat ketika dia hendak duduk, dia mendengar suara Desmond dan segera melihat ke atas. Aku berjalan masuk." Suara acuh tak acuh Jonathan mengejutkan semua orang di kuil. Di Summerbang, tidak banyak orang yang berani berbicara dengan Desmond seperti itu. Mengukur Jonathan dari dekat, semua orang bertanya-tanya tentang identitasnya. Siapa pria ini? Sejak kapan kita memiliki pria yang kurang ajar di Summerbang? Ketika Desmond melihat betapa tidak terpengaruhnya Jonathan, ekspresi mantan itu berubah muram. "Aku tahu kamu tidak terbang ke sini. Di mana bawahan saya?" Petik 2. Bawahanmu. Tak lama kemudian, Jonathan mengangguk. "Saya mendapatkannya. Anda Desmond Jensen yang meminta orang-orang untuk memblokir jalan, kan? Kedua bawahanmu menyerangku, jadi aku melumpuhkan salah satu dari mereka, dan yang lainnya mungkin sibuk menyelamatkan orang itu." Tepat setelah dia mengatakan itu, suasana di kuil tiba-tiba menjadi tegang. Semua penonton berbagi pemikiran yang sama. Meski mengetahui identitas Desmond, pria ini tetap berani menindak bawahannya. Apakah pemuda ini memiliki keinginan kematian? Sementara itu, ekspresi Desmond sehitam batu bara. Dia mengulurkan tangan ke pengawal di sebelahnya dan dengan paksa mengeluarkan belati sebelum menyerbu ke arah Jonathan. Di sampingnya, beberapa pengawal juga berangkat dan mengepung Jonathan. Saat itu, biksu muda yang berdiri di tangga berbicara. "Sudah waktunya, tempat untuk salat pertama diperebutkan. Tawaran pembukaannya adalah 5 juta. Saat suara biksu muda terdengar, kerumunan itu terkejut. Semua orang tahu bahwa tempat itu hanyalah tipu muslihat Triplex Manifesta untuk mendapatkan uang dari orang-orang atas nama persembahan. Sebagai gantinya, Triplex Manifesta akan memberi mereka bantuan. Semua itu hanya kesepakatan, dan kekejaman seperti inilah yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga terkemuka. Segera setelah biksu muda itu mengumumkan harganya, seorang pria berperut buncit mengangkat tangannya dan berteriak, 10 juta. Semua orang memandang pria itu, dan mereka semua mengenali bahwa pria itu berasal dari perusahaan keluarga Ximenez di Summerbang. Baru-baru ini, perusahaan milik keluarga Field, yang merupakan saingan bisnis lama keluarga Ximenez, menghadapi beberapa masalah. Keluarga Ximenez ingin mengakuisisi perusahaan keluarga Field, tetapi mereka telah gagal beberapa kali. Mereka mungkin datang untuk merebut tempat pertama untuk masalah akuisisi itu. Namun, tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan 10 juta. 50 juta. Duduk di barisan depan, seorang gadis berambut pendek dengan rokok di mulutnya mengangkat tangannya dan berteriak, semua orang tahu aturannya. Tawaran untuk tempat itu di Triplex Manifesta tidak pernah lebih rendah dari 50 juta, jadi lewati saja tawaran yang tidak perlu itu. Mari saya mulai, dan kita akan bersaing. 55 juta, 58 juta, 60 juta. Setelah gadis berambut pendek itu berbicara, meskipun orang-orang di sekitarnya tampak tidak senang, mereka terus menawar satu demi satu. Di halaman kecil itu, hanya ada sekitar 20 hingga 30 orang, tetapi harga penawaran meningkat dengan cepat. Bahkan suasana di rumah-rumah lelang yang bisa menampung ribuan orang itu pun tidak setegang di pura. Melihat harga yang naik dengan cepat, Desmond ragu-ragu sejenak dan akhirnya menyerah untuk berurusan dengan Jonathan. Dia melemparkan belati di tangannya ke arah kursi bambu di samping, berteriak, "Sialan. Keluarga saya akan menjadi orang yang mendapatkan tempat itu kali ini. 80 juta. Dia menambahkan, "Semuanya,
bagaimana kalau memberikan tempat ini kepada keluarga Jensen? Kita semua melakukan yang terbaik untuk berkembang di Summerbang. Berikan padaku kali ini, dan aku akan membantumu di masa depan. Dilihat dari situasi barusan, jika Desmond tidak berdiri untuk menghentikan penawaran, harganya mungkin melonjak hingga 90 juta. Dana yang bisa dia gunakan kali ini paling banyak 120 juta, dan hanya itu yang bisa dia bayar. Jika dia bisa mendapatkan tempat itu dengan lebih sedikit uang, dia tentu ingin menghemat uang untuk keluarganya. Seperti yang diharapkan, setelah Desmond mengatakan itu, para penawar yang hadir ragu-ragu dan sepertinya mereka akan mundur. Meskipun keluarga terkemuka itu ada di sini untuk mengambil tempat itu untuk menyelesaikan masalah sulit mereka, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar jika mereka melawan keluarga Jensen hanya untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah memikirkannya, mereka memilih untuk menyerah. Berdiri di tangga, biksu muda itu mengerutkan alisnya. Tuan, Anda melanggar aturan kami di Triplex Manifesta. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk menyerah. Meskipun biksu muda itu baru berusia sekitar 13 hingga 14 tahun, dia berbicara kepada Desmond tanpa rasa takut sedikit pun saat dia menatap Desmond dengan tenang. Pupil Jonathan sedikit mengerut saat semburan energi spiritual langsung melonjak ke matanya. Biksu muda ini adalah seorang kultivator. Energi spiritual biksu muda bergerak perlahan di tubuhnya dan membentuk siklusnya sendiri, dan energi spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya sangat tipis. Jika bukan karena kekokohan luar biasa remaja itu yang menarik perhatian Jonathan, ada kemungkinan Jonathan tidak akan bisa menemukan rahasia biarawan muda itu sekarang. Triplex Manifesta benar-benar sesuatu. Saat Jonathan duduk di belakang, bibirnya membentuk senyuman. Sebelumnya, dia datang ke sini untuk pil penyelamat, tetapi sekarang Jonathan benar-benar tertarik dengan Triplex Manifesta. Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Desmond ketika dia mendengar kata-kata biksu muda itu. Namun, Desmond akhirnya melontarkan senyum mengancam setelah mengingat fakta bahwa ayahnya telah memperingatkannya untuk tidak menyinggung orang-orang dari Triplex Manifesta. Saya memeriksa harga penawaran untuk setiap lelang yang diadakan oleh kuil Anda. Meskipun 80 juta tidak banyak, itu akan mengejar harga rata-rata untuk tempat itu. Berikan padaku di akun keluarga Jensen. Saya akan memberikan lebih banyak penawaran di masa depan. Petik 2. Kecuali untuk beberapa kali pertama ketika tempat ini dijual kurang dari 70 juta karena kurangnya popularitas, tawaran terakhir untuk itu adalah sekitar 90 juta di setiap lelang berikutnya. Gadis berambut pendek yang duduk di barisan depan berbicara lagi. Keluarga Jensen bukan satu-satunya yang bisa mendapatkan informasi itu. Bisakah saya menawar 95 juta dan tidak memberikan tempat itu kepada Anda? Desmond menatap dingin pada gadis berambut pendek itu. Leslie Hart, kamu di sini untuk berkelahi, bukan? Mendengar kata-katanya, gadis berambut pendek itu akhirnya berbalik. Desmond, metodemu mungkin berhasil pada orang lain, tapi itu tidak akan berhasil padaku. Jika Anda menginginkan tempat itu, Anda harus terus menawar. Petik 2. Bab 546 Hancurkan Klanmu. Desmond mendengarkan apa yang dikatakan Leslie, dan ekspresi yang pertama menjadi semakin buruk seiring berjalannya waktu. Hanya ada segelintir orang di Summerbang yang tidak bisa diganggu oleh Desmond. Sayangnya, Leslie adalah salah satunya. Alasan dibalik itu adalah ayah Leslie, Charlie Hart, adalah gubernur Summerbang. Keluarga Jensen mungkin sangat kuat, tetapi pada akhirnya, mereka hanyalah pengusaha, dan mereka tidak berbeda dari warga biasa lainnya. Warga tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran melawan pejabat, dan fakta itu tidak akan pernah berubah. Secara alami, mereka yang sekuat keluarga Jensen telah membangun hubungan baik dengan sebagian besar politisi. Itu sebabnya, meskipun keluarga politisi, keluarga Hart masih akan kesulitan melawan keluarga Jensen. Desmond tersenyum kecil saat melihat betapa tenangnya Leslie. Nah, kalau begitu mau mainnya, Miss Hart, maka saya akan menawar 90 juta. Saat Desmond berbicara, dia melambaikan tangannya pada dua bawahannya. Kedua bawahan itu berjalan ke arah Jonathan. Sepertinya Desmond tidak berniat meninggalkan Jonathan sendirian. Namun, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan Jonathan. Semua orang memperhatikan pelelangan dan bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Leslie mengangkat tangannya sekali lagi. 100 juta. Ini akan menjadi tawaran terakhir saya. Jika Anda bisa lebih tinggi lagi,
Tuan Jensen, maka kemenangan akan menjadi milik Anda. Saya akan dengan anggun menerima kekalahan. Petik 2. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Desmond setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Leslie. Keduanya mewakili lambang kekuasaan dan kekayaan di Summerbang. Persaingan mereka hari itu telah menyebabkan tawaran mencapai ambang batas 100 juta. Karena mereka harus merogoh kocek setidaknya 100 juta untuk memenangkan tender dan meminta bantuan dari Triplex Manifesta, terbukti bahwa yang terjadi saat itu tidak sesederhana persaingan biasa antara dua pihak yang berselisih satu sama lain. Keluarga Hart adalah keluarga yang saleh, dan itu adalah salah satu keluarga paling kuat di Summerbang. Namun, Leslie memiliki masalah yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh orang sekuat dia, yang membuatnya tidak punya pilihan selain pergi ke Triplex Manifesta untuk meminta bantuan. Itu berarti sesuatu yang mengerikan akan terjadi di Summerbang. Leslie mungkin mengatakan bahwa dia akan menerima kekalahan dengan anggun, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia mengancam Desmond dengan kekuatannya. Sayangnya, jelas bahwa Desmond tidak akan membantunya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Leslie, dalam keadaan apapun, aku akan membiarkanmu menang. Itu bukan masalah besar. Hari ini, bagaimanapun, saya tidak akan mundur. Aku akan membayar 110 juta untuk ini. Desmond berteriak sekali lagi dan menaikkan harganya 10 juta lagi. Dia menyimpan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tetapi di dalam, dia memaki tanpa henti. Jika bukan karena Leslie, dia bisa memenangkan pelelangan hanya dengan 80 juta. Meskipun Leslie sudah berjanji untuk tidak menaikkan tawaran lagi, Desmond tetap tidak bisa memenangkan tawaran dengan membayar beberapa ribu ekstra. Bagaimanapun, keluarga Jensen adalah keluarga terkemuka di Summerbang, sama seperti keluarga Hart. Jika Desmond hanya memenangkan tawaran dengan menawarkan beberapa ribu lagi, atau bahkan beberapa ratus ribu, keluarga Hart akan menganggap bahwa dia sengaja melakukan itu untuk mempermalukan mereka. Itu sebabnya Desmond harus mengeluarkan tambahan 10 juta, meskipun itu benar-benar membakar lubang di sakunya. Keheningan pin drop memenuhi kuil setelah Desmond meneriakkan tawarannya. Itu adalah tawaran tertinggi dalam sejarah candi. Sampai saat itu, rekor penawaran tertinggi hanya 98 juta. Sesuatu telah membuat keluarga Jensen begitu putus asa sehingga perwakilan mereka lebih suka mengambil risiko menyinggung keluarga Hart hanya untuk memenangkan tawaran. Penonton bahkan tidak punya nyali untuk bertanya-tanya apa itu sesuatu. Setiap sosok yang kuat, terlepas dari tingkat pengaruh dan kekuatan mereka, sangat menyadari satu hal. Mereka mengerti bahwa terkadang, semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin baik keadaan mereka. Leslie memegang rokoknya di antara dua jari dan mendekatkannya ke bibirnya. Ketika dia mendengar tawaran Desmond, tangannya yang memegang rokok sedikit gemetar. Sedikit permusuhan melintas di matanya. Marah, dia mendorong rokoknya ke pengawal yang berdiri di sampingnya. Kekayaan keluarga Jensen benar-benar mengesankan. Kali ini, kamu menang. Harganya telah menjadi sangat tinggi, tetapi untuk keluarga sekuat keluarga Jensen dan keluarga Hart, menaikkan tawaran 10 juta lagi tidak akan banyak merugikan mereka. Namun, Leslie mengerti bahwa tidak ada gunanya mempertahankan kompetisi karena Desmond telah mengalahkannya bahkan setelah dia mengancamnya. Itu membuktikan usahanya dalam menaikkan tawaran akan sia-sia. Desmond berdiri dan membungkuk kepada Leslie ketika dia melihatnya pergi. Terima kasih telah membantu saya, Miss Hart. Leslie berbalik untuk melirik Desmond. Matanya bersinar dengan kebencian yang luar biasa. Saat itu, seseorang berteriak dari ujung lain sudut. 150 juta. Beberapa kata dari Jonathan itu membuat senyum Desmond langsung membeku. Desmond bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Leslie, yang sudah sampai di pintu, berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat Jonathan. Semua orang, terutama mereka yang duduk agak dekat dengan Jonathan, telah menyingkir untuk menjaga jarak darinya. Sepertinya mereka khawatir dia menyeret mereka ke bawah dan membuat mereka dalam masalah juga. Desmond memasang ekspresi muram saat dia memelototi Jonathan. Kamu bajingan, Anda telah merusak pemandangan. Beraninya kau membuat masalah sekarang. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Petik 2. Siapapun, terlepas dari usia atau jenis kelaminnya, dapat menawar, dan tempat pertama adalah milik penawar tertinggi. Itu aturannya, kan? Tanya Jonathan sambil menyeringai pada biksu muda yang berdiri di tangga. Biksu muda itu stabil dan membumi,
tetapi pada akhirnya, dia masih remaja. Setelah mendengar tawaran Jonathan, biarawan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Betul sekali, siapapun dapat menawar, dan tempat pertama adalah milik penawar tertinggi, jawab biksu dengan bersemangat. Desmond, yang telah berdiri di samping, kehilangan kesabaran pada saat itu. Oh, persetan ini, apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar berpikir pria seperti dia akan memiliki uang sebanyak itu? Jika dia begitu kaya dan berkuasa, mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Jonathan mengabaikan Desmond. Yang pertama mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan langsung melemparkannya ke biksu muda itu. Tidak ada batasan untuk kartu ini. Nomor PIN-nya adalah 888.888, dan Anda bisa langsung mentransfer uangnya. Tolong tunggu sebentar, saya akan memeriksa validitas kartu ini. Petik 2. Biksu muda itu membungkuk hormat sebelum dia melompat keluar dari tempat itu. Dalam beberapa detik, sosoknya telah menghilang dari pandangan. Sementara itu, Desmond sangat marah sehingga wajahnya berubah marah. Pang, biarkan aku memenangkan tawaran ini, dan aku akan membiarkanmu pergi, Desmond menawarkan sambil melambai pada pengawalnya, yang berada tepat di sampingnya. 6 pengawal, semuanya bersenjatakan belati, telah mengepung Jonathan. Mereka siap menyerang kapan saja. Nyah. Perintah tunggal itu diikuti oleh energi spiritual yang kuat yang langsung keluar dari Jonathan. Energi spiritual menelan seluruh kuil segera setelah itu. Setiap pasang mata di tempat itu bersinar ketakutan. Seolah-olah udara di kuil tiba-tiba membeku. Para pengawal yang mengelilingi Jonathan merasa seolah-olah ada tangan yang tak terlihat dan sangat besar mencengkram leher mereka. Kengerian luar biasa merembes keluar dari mata mereka saat wajah mereka memerah. Desmond, yang berdiri agak jauh, melotot kaget saat melihat bagaimana reaksi anak buahnya. Apa yang salah denganmu? Apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak menyerang? Aku tidak membayarmu untuk tamparan. Sebelum Desmond bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya terlempar ke samping. Kursi bambu berhamburan. Desmond menjerit kesakitan setelah dia menabrak mereka. Hidungnya berdarah, dan dia tampak kesakitan luar biasa. Jonathan, seorang kultivator yang telah mencapai tingkat di atas alam Grandmaster, dapat menggunakan energi spiritual dalam medan kekuatannya secara bebas dan fleksibel. Jonathan menamparkan Desmond untuk memberi pelajaran pada bocah manja itu. Yang pertama membutuhkan bantuan Triplex Manifesta, jadi dia tidak ingin melakukan pembunuhan di tanah sucinya. Kalau tidak, dia akan membuang bocah manja itu dan menghabisi yang terakhir sekali dan untuk selamanya. Saya tidak peduli seberapa kuat keluarga Jensen. Jika kamu terus omong kosong di depanku, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Bab 547 Kepala Manifesta Triplex. Desmond terbaring di tanah, malu dengan serangan Jonathan. Para pengawal yang mengelilingi Jonathan merasa pengekangan mereka telah hilang. Setelah ragu-ragu, mereka berlari keluar dari kuil dengan ngeri. Melihat ini, orang-orang dari keluarga terkemuka yang ada di sekitar semuanya sedikit bingung. Mereka baru saja merasakan tekanan, tetapi mereka tidak menjadi sasaran Jonathan, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Medan kekuatan energi spiritual dari alam Grandmaster adalah keberadaan yang tak terkalahkan bagi manusia yang belum pernah berlatih kultivasi sebelumnya. Di dalam medan kekuatan ini, Jonathan adalah dewa sejati. Berdiri di pintu, Leslie menatap Jonathan dengan takjub dan terkejut. Kamu seorang seniman bela diri, bukan? Apakah Anda seorang Grandmaster? Leslie mendekati Jonathan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Jonathan berbalik untuk melihat Leslie, dan energi spiritual di matanya mengalir perlahan saat dia mengukurnya. Leslie tersipu ketika melihat Jonathan menatapnya dengan tatapan yang seolah-olah bisa melihat segalanya, tapi dia tidak menghindar dari matanya. Dia bukan seorang kultivator. Melihat wajah cantik Leslie, Jonathan sedikit mengernyit. Apakah kamu tahu banyak tentang seniman bela diri? Menanggapi pertanyaan Jonathan, Leslie menggelengkan kepalanya sedikit. Saya belum pernah melihat seniman bela diri yang sebenarnya, tetapi ada banyak catatan dalam kronik lokal internal Summerbang tentang kultivator, jadi saya mungkin tahu 1 atau 2 hal tentang mereka. Meskipun saya tidak mengerti apa yang terjadi sekarang, saya dapat mengatakan bahwa Anda harus menjadi salah satu Grandmaster seni bela diri seperti yang dijelaskan dalam buku-buku kuno itu. Leslie terdengar tulus, dan dia tampaknya jujur.
Namun, Jonathan tidak tertarik untuk terlibat lebih jauh dengannya, jadi dia berbalik lagi setelah sedikit menganggukkan kepalanya. Leslie sedikit terkejut melihat Jonathan mengabaikannya. Di Summerbang, keluarga Hart dianggap sebagai salah satu keluarga paling menonjol. Leslie adalah salah satu gadis tercantik di Summerbang. Dia memiliki banyak pelamar, baik karena kecantikannya atau karena mencari bantuan dari ayahnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menunjukkan sisi femininnya yang menawan, pemuda ini bahkan tidak memberinya pandangan kedua. Apa dia tidak menganggapku menarik? Setelah merapikan pakaiannya, Leslie berjalan ke arah Jonathan dan duduk di sampingnya. Saya Leslie Hart dari keluarga Hart. Bukankah seharusnya kamu memperkenalkan diri? Leslie berbicara dengan lembut kepada Jonathan, dan cara bicaranya mengejutkan anggota keluarga bergengsi lainnya yang hadir di tempat kejadian. Semua orang tahu bahwa Leslie terkenal di Summerbang karena suka menyendiri. Bahkan Desmond yang sekarang terbaring di tanah telah mencoba mengejarnya sebelumnya. Namun, Leslie tidak pernah menunjukkan minat pada keturunan keluarga kaya itu. Pada saat itu, terlihat jelas bahwa pemuda itu tidak berniat untuk berinteraksi dengan Leslie, tetapi Leslie mencoba memulai percakapan dengannya. Mereka yang menyaksikan adegan itu bertanya-tanya apakah Leslie menyukai orang-orang yang bermain keras. Orang-orang yang hadir merenungkan masalah itu dalam diam, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Pada saat itu, dari luar halaman kecil, sebuah suara percaya diri terdengar. Triplex Manifesta adalah tempat suci. Bagaimana Anda bisa memulai pertarungan di sini? Petik 2. Mendengar suara itu, semua orang menoleh ke arah dari mana suara itu datang. Beku muda itu telah kembali, dan ada seorang biksu berbadan tegap dengan janggut panjang berjalan di depannya. Mengenakan jubah, biksu itu berjalan ke halaman kecil. Bolehkah saya bertanya siapa yang telah memenangkan hak istimewa untuk menjadi yang pertama berdoa di Triplex Manifesta? Tuan, dialah yang telah menyumbangkan sejumlah besar uang. Saat biksu muda itu berbicara, dia berjalan ke arah Jonathan, mengulurkan tangannya, dan dengan hormat mengembalikan kartu hitam kepada Jonathan. Tuan, silakan lewat sini. Biksu itu mengangguk lembut kepada Jonathan, lalu berbalik untuk melihat ke arah kerumunan lainnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pria ini telah memenangkan tempat pertama, dan dia akan menjadi yang pertama berdoa. Anda boleh pergi. Dengan kalimat sederhana itu, para tamu dibubarkan. Ketika orang banyak mendengar kata-kata biksu, mereka buru-buru berdiri dan pergi. Itu adalah hari sial bagi Desmond. Dia masih terbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Anggota keluarga bergengsi lainnya sudah lama ingin pergi karena takut terlibat. Setelah melihat Desmond, yang tergeletak di tanah, dan senjata berserakan di sekitar Jonathan, biarawan itu mengangguk dengan lembut. Sean, lempar orang yang terluka itu keluar. Halaman kuil tidak boleh tercemar. Ya Tuan. Ketika biksu muda itu mendengar instruksinya, dia membawa Desmond ke atas dan menuju keluar tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Leslie menyerahkan kartu nama kepada Jonathan. Jika Anda menghadapi masalah di Summerbang, Anda dapat menghubungi saya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Leslie berbalik dan berjalan menuju pintu, tidak melewatkan sambutannya. Jonathan melihat kartu nama itu dan tersenyum tipis. Dia adalah wanita yang cukup menarik. Setelah orang-orang lainnya pergi, biksu itu memindahkan kursi bambu dan duduk di hadapan Jonathan. Tuan, Anda memenangkan posisi sebagai orang pertama yang berdoa. Jadi, bolehkah saya bertanya apa penyakit Anda sehingga Anda ingin Triplex Manifesta membantu Anda menyelesaikannya? Mata biksu itu berbinar saat ia mengelus jenggotnya, dan Jonathan bisa merasakan energi spiritual yang berasal dari tubuh biksu itu. Akhirnya, Jonathan berbicara dengan jelas. Kamu berada di fase tengah alam superior, dan kamu memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Pada tingkat ini, dalam 10 tahun, Anda dapat mencapai alam Grandmaster. Apakah saya benar? Mendengar kata-kata Jonathan, biksu itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia mengangguk dengan lembut. Tuan, saya merasakan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa, bahkan ketika saya berdiri jauh dari Anda sebelumnya. Jika saya tidak salah, tingkat kultivasi Anda pasti lebih tinggi dari Grandmaster Realm. Namun, saya benar-benar tidak mengerti. Pada tingkat kultivasi seperti itu, Anda dapat pergi kemanapun di dunia. Kecuali untuk keluarga dan sekte yang tersembunyi dan terhormat itu,
Saya benar-benar tidak dapat memikirkan hal lain di dunia ini yang dapat menjadi masalah bagi Anda. Petik 2. Saya kesini untuk meminta obat dari seseorang, kata Jonathan singkat. Obat apa dan dari siapa? Biksu itu mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Jonathan. Saya tidak tahu obatnya apa. Saya hanya tahu bahwa itu dapat membantu menyelamatkan hidup seseorang. Jonathan memandang biksu itu. Namun, saya tahu nama orang yang saya cari. Julukannya adalah Sophus. Pernahkah Anda mendengar tentang orang ini? Petik 2. Jonathan telah mengetahui tentang nama Sophus dari Lin tepat sebelum dia pergi. Saat itu, ketika Jonathan dalam keadaan koma, Sophus memberinya obat untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi Hades dan yang lainnya tidak mempercayai Sophus. Hanya dokter desa, Sane, yang telah menunjukkan kebaikan kepada Sophus, mengingat Sophus masih anak-anak. Sikap baik Sane terhadap Sophus adalah satu-satunya alasan mengapa Sophus mengungkapkan nama panggilan dan alamatnya. Kalau tidak, mustahil bagi Jonathan untuk mencari Sophus. Yang diinginkan Jonathan hanyalah menanyakan apakah biksu itu mengenal Sophus. Tanpa diduga, biksu itu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi waspada di wajahnya ketika dia mendengar nama Sophus. Kamu siapa? Bagaimana Anda tahu nama kepala Triplex Manifesta? Jonathan tercengang ketika mendengar kata-kata biksu itu. Kepala Manifesta Triplex. Biksu muda yang memberi saya obat penyelamat hidup 2 tahun lalu tampaknya baru berusia 13 atau 14 tahun. Bahkan sekarang, dia belum bisa menjadi dewasa. Bagaimana dia bisa menjadi kepala 3 Manifesta? Artinya, kamu tahu Sophus. Jonathan berkata sambil tertawa. Jonathan kemudian meminta, tolong bantu saya dan beritahu dia bahwa pria yang hidupnya dia selamatkan 3 tahun lalu ingin bertemu dengannya. Bab 548 Summerbang Abyss. Di sebuah ruangan pribadi di lantai atas Mirage Plaza di pusat kota Summerbang, sebuah pertemuan antara dua pria sedang berlangsung. Seorang pria muda dengan wajah pucat sedang bersandar di sofa. Duduk di seberangnya adalah seorang pria botak yang mengenakan rantai emas tebal di lehernya, dan pria itu mengisap cerutu dan menyilangkan kakinya saat dia menatap yang pertama. Saya hanya mencoba bertahan di Summerbang, Hubert. Seperti yang Anda lihat, saya belum pernah melewati siapapun sejak saya mengambil alih Mirage Plaza. Petik 2. Pria muda itu mengangkat sebotol anggur untuk dengan hormat menuangkan segelas Hubert yang botak, sambil tersenyum gembira sepanjang waktu. Adapun apa yang terjadi di sini saat itu, saya tidak mengetahui aturan pada waktu itu. Saya akan menelan ini sebagai tanda permintaan maaf. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimat itu, pemuda itu mengambil sebotol anggur dan mulai meneguk seteguk demi seteguk. Dalam hitungan detik, seluruh botol anggur yang bernilai lebih dari 100.000 itu turun ke perut pemuda itu. Hubert tertawa kecil saat melihat sikap pemuda itu. Apakah kamu mencoba bermain peran untuk sebuah film atau sesuatu, Ryan? Aturan adalah aturan. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk dihancurkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengelak dari tanggung jawab untuk melanggar aturan hanya dengan menjatuhkan sebotol anggur? Mengapa saya tidak pernah belajar tentang kebebasan seperti itu? Mendengar kata-kata Hubert, Ryan menyeka sudut bibirnya sendiri dan duduk di atas meja bar, meletakkan botol anggur merah di lututnya. Tawa keluar dari mulutnya di tempat. Saya telah bepergian ke berbagai tempat, mulai dari Lumonberg hingga Summerbang, Hubert. Aku benar-benar datang dengan damai dan, sebelum Ryan bisa selesai mengatakan bagiannya, pintu ke kamar pribadi didorong terbuka lebar dengan kekuatan kasar. Bos, kabar buruk. Seorang pria kekar terhuyung-huyung ke dalam ruangan, mengikuti pembukaan pintu. Ryan mengangkat kakinya dan melemparkan tendangan keras tepat ke dada pria kekar itu. Dengan itu, pria kekar yang beratnya lebih dari 200 pon dikirim terbang mundur, akhirnya jatuh ke lantai di luar. Beraninya kau begitu kasar, apakah Anda tidak melihat saya sedang berdiskusi dengan Hubert? Pelajari cara mengetuk, teriak Ryan sambil mengarahkan pandangannya ke pria kekar di koridor. Pada saat itu juga, wajah Hubert menjadi semakin suram. Apa beban omong kosong, bahwa Ryan bahkan tidak mencoba untuk menceramahi bawahannya. Dia jelas pamer di depanku. Menderita tendangan dari Ryan yang tiba-tiba, pria kekar itu tercengang. Namun, dia tidak memiliki keberanian untuk membiarkan sedikit ketidaksenangan merayapi wajahnya ketika menghadapi atasannya. Itu masuk akal, karena sebelum itu, Ryan telah membantai pemilik Mirage Plaza sebelumnya di depan mata bawahannya,
supaya dia bisa bertanggung jawab atas Mirage Plaza sebagai gantinya. Cara dia yang kejam dan tanpa ampun dalam menangani berbagai hal akan menanamkan rasa takut ke dalam hati orang yang paling kejam sekalipun. Pria kekar itu kemudian bergegas kembali ke ruangan, mengepalkan tiang logam yang sudah cacat di tangannya. "Bos, aku menabrak seseorang yang persis sepertimu," terdengar ucapan pria kekar itu saat bibirnya bergetar. Secara bersamaan, Hubert melemparkan cerutu di tangannya ke dalam gelas anggur. "Saya meminta Anda meluangkan waktu untuk merenungkan, Ryan. Saya tidak peduli tentang betapa legendarisnya Anda, tetapi jika Anda berniat untuk mendapatkan pijakan di sini di Summerbang, Anda harus bermain sesuai aturan kami." Ledakan. Dengan suara benturan yang memekakkan telinga, Hubert terlihat menutupi kepalanya, meratap kesakitan di lantai. Di luar pintu, anak buah Hubert mendengar suara itu dan tidak membuang waktu untuk masuk ke kamar. Sayangnya, mereka terlalu sedikit, terlambat. Yang bisa mereka lihat hanyalah Ryan mengunci tubuh Hubert dan menikam leher Hubert secara berurutan dengan pecahan botol anggur. Karpet dibanjiri darah dalam hitungan detik. Hubert pergi bersama angin dalam waktu singkat, tangannya masih menutupi lehernya sendiri. Ryan bangkit berdiri sebelum menyeka noda darah di kedua tangannya dengan santai. "Kamu seharusnya menunggu dengan sabar tetapi tidak ikut campur saat orang lain sedang bertukar. Beginikah seharusnya sikap seorang pemimpin kawanan? Kemana perginya semua sopan santunmu?" Menatap Hubert, yang matanya tetap terbuka ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, Ryan tersenyum. Dia kemudian menunjuk antek-antek Hubert di ruangan itu dan memerintahkan, "Kamu di sana. Bawa tubuh ini pergi. Oh, ngomong-ngomong, beritahu semua pemain besar lainnya di Summerbang bahwa mereka dengan senang hati akan membuat kesepakatan denganku." Segera setelah itu, Ryan mengalihkan pandangannya sama sekali, tidak mengindahkan gerombolan antek. Sebagai gantinya, dia berjongkok dan beringsut ke pria kekar, yang masih terbaring di tanah pada saat itu. Meraih tiang logam, Ryan mengamati cetakan telapak tangan yang jernih di atasnya. "Seseorang yang persis sepertiku, ya. Sangat menarik." Di belakang Triplex Manifesta, ada sebuah batu besar datar yang berukuran puluhan meter persegi. Di bawah batu besar itu ada jurang sedalam jurang maut. Jonathan sedang duduk di atas batu pada saat itu, dan di seberangnya duduk seorang pemuda tampan dengan alis meruncing. "Saat itu, Tuan Win, itu semua berkat Anda yang menjangkau saya dengan pil ajaib ketika saya terluka parah. Kau telah menyelamatkan hidupku. Mohon maafkan keterlambatan saya, karena saya terlambat 2 tahun untuk akhirnya mengunjungi Anda." Petik 2. Jonathan hampir tidak pernah bersikap sopan kepada siapapun di Canaya, karena bagaimanapun juga dia adalah Asura. Bagaimanapun, dia tidak akan berani menggambarkan sikap tidak sopan kepada pemuda yang duduk berhadap-hadapan dengannya. Itu logis karena yang terakhir adalah penyelamatnya yang telah menawarinya pil penyelamat 2 tahun lalu, satu-satunya Sophus. "Anda memberi saya terlalu banyak pujian, Tuan Goldstein." Sophus baru berusia 16 tahun, namun dia tampak sangat dewasa untuk anak seusianya. Bahkan ketika dia diberitahu tentang identitas asli Jonathan, dia bahkan tidak terkejut sedikitpun. Dia memiliki sepasang mata yang bergelembung, tampak berkilauan dan hidup, tetapi setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan ketenangan luar biasa yang bersembunyi di balik matanya. Yang paling mengejutkan Jonathan adalah energi spiritual yang memancar dari tubuh Sophus. Yang terakhir mengeluarkan udara yang begitu kuat sehingga bisa menahan lilin dari seseorang yang telah menguasai alam Grandmaster. Seorang Grandmaster berusia 16 tahun. Keberadaan menakutkan macam apa ini? Goldstein, Anda sudah menjadi orang teratas di Canaya, memerintah provinsi, jadi saya yakin Anda pasti punya alasan untuk menginvestasikan uang yang begitu besar hanya untuk menjadi yang pertama berdoa. Meski begitu, saya gagal untuk mengetahui apa yang mungkin terjadi. Petik 2. Aku malu mengakuinya. Senyum tipis terukir di wajah Jonathan saat dia menambahkan, "Tuan Win, alasan mengapa aku berusaha sekuat tenaga hanya untuk menjadi yang pertama berdoa adalah karena aku ingin meminta pil darimu." Mendengar pengakuan Jonathan, Sophus terdiam sejenak. "Pil, Anda tidak bermaksud pil penyelamat yang sama yang diberikan kepada Anda terakhir kali, bukan?" Petik 2. Justru itu. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit pada catatan itu. "Saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki pil semacam itu, Merwin. Jika Anda bersedia mengabulkan permintaan saya,
saya bersedia melakukan semua permintaan Anda tanpa ragu-ragu, selama itu adalah sesuatu yang saya kuasai. Saat dia berbicara, tatapannya terpaku pada Sophus sepanjang waktu, ingin melihat sekilas reaksi Sophus. Pil yang telah menyelamatkan hidup Jonathan sangat langka dan berharga. Bahkan Jason tidak memiliki keterampilan untuk meniru sesuatu seperti itu. Karena itu, Jonathan siap menyambut permintaan Sophus yang luar biasa dan berani. Namun, tatapannya yang tulus hanya menemukan Sophus menggelengkan kepalanya. Anda harus tahu bahwa Lady Luke selalu tersenyum pada Anda, Mer Goldstein. Kalau tidak, tuanku tidak akan menemukan kehadiranmu bertahun-tahun yang lalu dengan pil di tangannya. Petik 2. Sophus berhenti sejenak sebelum melanjutkan, karena Anda telah melakukan perjalanan ke sini dan berhasil muncul sebagai yang pertama berdoa, saya seharusnya menuruti kehendak Anda apapun subjeknya, sesuai dengan aturan yang kami tetapkan di Triplex Manifesta. Namun, jika itu pil yang Anda minta, sayangnya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda. Petik 2. Kemudian datanglah Jonathan memohon dengan nada yang dalam, tapi Tuan Win, saya harus menyelamatkan bibi saya. Dia terluka parah. Tanpa pil, saya tidak berpikir dia akan mampu melewatinya. Saya sangat berharap bahwa Anda dapat mengabulkan satu-satunya keinginan saya. Jika Anda pernah menganggap saya berguna di masa depan, saya hanya akan berjarak satu panggilan. Petik 2. Jika kata-katanya sampai ke telinga publik, tanpa diragukan lagi, akan ada parade orang yang rela pergi ke ujung bumi untuknya. Begitulah lagu sirene yang menarik dari kebaikan Asura yang tak ternilai. Namun demikian, Sophus menggelengkan kepalanya sekali lagi sebagai tanggapan. Anda salah paham dengan saya, Tuan Goldstein. Saya tidak menolak permohonan Anda, saya juga tidak meminta pertukaran yang setara. Yang benar adalah, saya sebenarnya tidak memiliki pil itu lagi. Petik 2. Kamu tidak. Terkejut, Jonathan menganga pada Sophus dengan ketakutan. Apa maksudmu, Tuan Win? Sophus secara bertahap bangkit dan mendekati tepi tebing, menunjuk ke arah yang tidak diketahui di bawah kakinya. Pil itu diformulasikan oleh tuanku. Saat itu, dia hanya berhasil memperbaiki 3 dari mereka. Selain yang diberikan kepadamu terakhir kali, tuanku memberi orang lain salah satu dari 2 pil yang tersisa juga. Adapun pil terakhir, dia telah membawanya ke sana, Summerbang Abyss. Dia sudah berada di sana selama sekitar setengah tahun. Jadi, bukannya aku menolakmu, tapi aku benar-benar tidak memilikinya. Setengah tahun, melihat kabut halus jauh di luar, Jonathan mengerutkan alisnya menjadi simpul yang rapat. Apakah kamu tahu kapan tuanmu akan kembali? Sophus menghela nafas begitu dia mendengar pertanyaan itu. Tuan saya memberitahu saya sebelum dia pergi bahwa dia perlu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk kembali. Aku sudah menunggunya sejak hari itu, bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Bab 549 Warisan Ribuan Tahun. Di Prima Majestica, Jonathan berdiri di atas batu besar yang menghadap pemandangan di bawahnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya mengalir tanpa henti ke matanya, bersinar dan berputar di dalam pupilnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Jonathan berusaha, dia tidak bisa melihat menembus awan dan kabut yang menutupi lembah di bawahnya. Perasaan spiritualnya yang selalu bekerja tidak berguna pada saat itu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, indera spiritualnya dapat menempuh jarak hingga 100 meter. Jika dia membentuk indera spiritualnya menjadi garis tipis untuk melakukan pencarian kasar, jangkauannya akan meluas hingga 500 meter. Namun, indera spiritual Jonathan tidak bisa mencapai lebih dari 50 meter ke dalam lembah meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya. Perasaan itu seperti menjatuhkan tali di atas tebing. Itu terurai ketika mencapai tingkat tertentu, dan setiap helai melayang tertiup angin. Jonathan merasa seolah-olah indera spiritualnya terbelah menjadi untaian yang tak terhitung. Kesadarannya mulai kabur di sekitar tepi setelah beberapa napas. Menyadari situasinya tepat waktu, dia dengan cepat menarik kembali perasaan spiritualnya. Alis Sophus sedikit berkerut saat dia melihat dari samping. Kamu seharusnya bisa merasakan kelainan di bawah ini, kata Sophus dengan prihatin. Dia kemudian menunjuk kedua puncak gunung Summerbang lainnya di tengah awan dan kabut. Goldstein, lihat 2 puncak di sana. 3 puncak utama gunung Summerbang adalah Prima Majestica, tempat kita berdiri sekarang, Cloudview Pinnacle di tenggara, dan Buxlow Summit di timur laut. Lembah di antara ketiga puncak ini dengan kabut tebal yang diselimutinya adalah jurang musim panas yang kami, Sekte Phoebus,
telah lindungi selama beberapa generasi. Petik 2. Sekte Phoebus. Jonathan menoleh ke Sophus dengan rasa ingin tahu. Saya pikir sekte Anda adalah Triplex Manifesta. Sophus menggelengkan kepalanya pelan. Triplex Manifesta adalah nama struktur candi di belakang kami. Kuil itu ada di sana 3 abad yang lalu. Saya bagian dari sekte Phoebus. Sekte ini memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun, dan saya adalah generasi ke-57. Jonathan terkejut dengan kata-kata Sophus. Meskipun keluarga terkemuka dan terhormat itu mungkin menganggap diri mereka The Untouchables, banyak dari mereka hanya memiliki sejarah ratusan tahun. Hanya segelintir keluarga terhormat di luar sana yang memiliki sejarah 1000 tahun. Namun, sekte Phoebus sudah memiliki 57 generasi. Ini memiliki lebih dari 2000 tahun sejarah. Itu tidak terduga untuk sekte yang tidak mencolok seperti ini. Kilatan di mata Jonathan terus berputar hingga dia membubarkan energi spiritual. Tidak yakin apakah saya bisa menanyakan ini. Sekte Phoebus telah mengawasi Summerbang Abyss selama lebih dari 2000 tahun. Pasti ada alasan di baliknya. Maukah Anda memberitahu saya, Tuan Win? Mendengar pertanyaan Jonathan, Sophus menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Meskipun aku adalah kepala sekte, aku tidak tahu apa-apa tentang rahasia di balik Summerbang Abyss. Sophus menghela nafas saat dia melihat gunung berkabut di bawahnya. Dari buku-buku dan catatan kuno sekte yang diturunkan oleh orang bijak kita sebelumnya, saya dapat berasumsi bahwa mantan kepala sekte lebih awal dari 500 tahun yang lalu mengetahui rahasia Summerbang Abyss. Rahasia itu diturunkan dari mulut ke mulut dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Sayangnya, salah satu pemimpin sekte Phoebus meninggal dalam kecelakaan 500 tahun yang lalu, mematahkan jejak itu. Satu-satunya informasi yang kami miliki di Summerbang Abyss adalah tempat yang penting. Kami tidak tahu tentang sisanya. Petik 2. Sophus menoleh ke Jonathan saat dia berbicara. Sekte Phoebus seharusnya yang menyelesaikan masalahmu, karena kamu telah memenangkan tawaran, Tuan Goldstein. Sayangnya, saya tidak dapat membantu Anda mengenai pil yang Anda cari, tetapi itu belum sepenuhnya putus asa. Jonathan siap untuk pergi dengan tangan kosong ketika dia mendengar tidak ada pil, tetapi kata-kata Sophus memberinya harapan. Apakah Anda punya solusi? Tolong beritahu, desak Jonathan. Tanpa bermaksud menyembunyikan fakta apapun, Sophus berbalik menghadap Jonathan dan membungkuk dengan tangan terkepal. Aku ingin memasuki Summerbang Abyss bersamamu untuk mencari tuanku, Tuan Goldstein. Jika saya dapat menemukannya, terlepas dari apakah dia hidup atau mati, pil itu milik Anda. Petik 2. Masuk ke Summerbang Abyss. Kata-kata Sophus membuat Jonathan bingung. Jonathan melihat dari balik bahunya ke awan dan kabut di bawah dan mengerutkan kening. Berapa tingkat kultivasi tuanmu, Tuan Win? Dia seorang kultivator alam dewa, jawab Sophus dengan bangga. Sophus tidak salah merasa bangga, karena seorang kultivator alam dewa adalah eksistensi yang terhormat dimanapun mereka berada. Dalam masyarakat saat ini, seorang pembudidaya alam Grandmaster bisa menjadi pilar dukungan seluruh keluarga, sementara keluarga terhormat biasanya akan memperlakukan pembudidaya alam dewa sebagai kartu truf mereka. Karena itu, tidak masuk akal jika Sophus begitu bangga pada tuannya. Sophus mungkin mengatakannya dengan santai, tetapi Jonathan tidak bisa menahan perasaan dingin yang menyelimuti hatinya setelah mendengar jawaban Sophus. Sebagai seorang kultivator alam dewa sendiri, Jonathan tahu lebih baik daripada siapapun tentang aspek menakutkan dari seorang kultivator alam dewa. Jonathan merasa bermasalah, dan dia berada di tempat yang sulit. Tuan Sophus memasuki Summerbang Abyss sendirian dan bahkan meninggalkan wasiatnya. Itu menunjukkan betapa berbahayanya tempat itu. Namun, jika aku tidak menyetujui permintaan Sophus, nyawa Bibi Sofia akan terancam. Sophus memperhatikan ekspresi gelisah di wajah Jonathan dan bisa menebak perjuangan Jonathan. Jangan khawatir, Tuan Goldstein. Saya tahu tentang risiko masuk ke Summerbang Abyss, jadi saya sudah menghubungi pembudidaya lain sebelumnya dan berhasil menjangkau 4 pembudidaya Grandmaster Realm saat ini. Jika Anda setuju dengan permintaan saya akan membuat mereka bergegas malam ini. Petik 2. Jonathan memandang Sophus dengan tatapan terkejut. 4 Grandmaster. Seorang kultivator alam Grandmaster biasanya akan bersembunyi di balik punggung keluarga terhormat. Seseorang bahkan mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang Grandmaster setelah menjalani setengah dari hidup mereka. Namun,
Sekte Phoebus bisa meminta 4 dari mereka untuk membantu. Pengaruh itu saja sudah mengagumkan. Melihat Jonathan bimbang, Sophus membujuk, apalagi, kita baru memasuki pinggiran Summerbang Abis. Jaraknya hanya sekitar 3-5 mil dari ambang pintu. Aku sudah pergi sejauh itu dengan tuanku untuk mengumpulkan beberapa herbal. Meskipun kami mengalami beberapa situasi yang merepotkan, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh para pembudidaya dari alam Grandmaster. Perjuangan Jonathan mereda setelah mendengar penjelasan Sophus, dan dia sedikit mengangguk. Kamu dan tuanmu menyelamatkan hidupku 2 tahun lalu, dan alasanku datang ke Summerbang kali ini adalah untuk mendapatkan pil untuk menyelamatkan bibiku. Jadi, masuk akal bagiku untuk menyetujui permintaanmu. Baiklah, aku akan melakukannya. Kapan kita berangkat? Saya akan segera menghubungi Grandmaster. Mari kita buat persiapan yang diperlukan malam ini dan berangkat keesokan paginya. Petik 2. Sementara itu, di kediaman Jensen di Summerbang, Desmond berlutut di tanah dengan tatapan marah. Ayah, aku bisa saja memenangkan posisi menjadi orang pertama yang berdoa. Tamparan keras bergema di seluruh kediaman. Desmond kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ekspresi Carmelo Jensen pucat saat dia menunjuk Desmond dengan jari gemetar. Mulutnya membuka dan menutup saat dia mencoba untuk menghirup udara. Dia memiliki tatapan gila dan haus darah di matanya yang bisa membuat orang lain merinding. Mengapa aku membutuhkanmu jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu? Tegur Carmelo. Dia melengkungkan jari-jarinya seolah-olah dia akan mencakar sesuatu. Tiba-tiba, kabut gelap seperti jaring menyelimuti kuku jarinya. Ketika dia hendak melepaskan serangannya ke Desmond, suara ketukan tiba-tiba menginterupsinya. Siapa ini? Carmelo bertanya dengan suara dingin. Seorang wanita gemetar datang melalui pintu. Tuan Jensen, Tuan Ryan Leiter ada di sini. Bab 550 Tuan dan Murid yang Aneh. Ketika Desmond, yang tergeletak di tanah, mendengar staf rumah tangga menyebut Ryan Leiter, kebencian memenuhi matanya. Di sisi lain, tangan kanan Carmelo tersentak saat dia duduk di sofa. Kabut hitam yang menyelimuti kuku jarinya menghilang, dan dia bersandar di kursinya, terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Keluar dari sini. Lain kali, jika Anda masih gagal menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda, saya tidak akan memaafkan Anda dengan mudah. Ya, Ayah. Desmond berjuang untuk bangun saat dia menjawab dengan hormat. Ketika dia akhirnya berdiri, dia menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum berbalik untuk pergi dengan kepala menunduk. Ryan kebetulan masuk saat pintu didorong terbuka. Jensen, Ryan menundukkan kepalanya dan menyapa sambil mundur setengah langkah untuk mengizinkan pria lain melewati pintu ketika mereka saling bertabrakan. Melihat sikap rendah hati Ryan, Desmond hanya mendengus sambil berbalik dan pergi. Hanya setelah pria lain menghilang dari pandangan, Ryan menegakkan punggungnya dan memasuki ruangan. Setelah staf rumah tangga menutup pintu, dia berjalan ke sisi Carmelo dan membungkuk sedikit. Tuan, ada beberapa hal yang harus saya tangani, jadi saya datang terlambat. Carmelo melambai meremehkan sambil terengah-engah. Saya sudah menerima berita barusan. Ini tentang Hubert, kan? Ryan berkata datar, kau benar. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada orang yang bernama Hubert di Summerbang. Kau membunuhnya. Carmelo memandang Ryan dengan heran dan melanjutkan, bagus. Seorang pria harus memiliki keberanian seperti itu. Tidak seperti anak saya, yang ragu-ragu ketika dia menangani masalah. Dia benar-benar tidak bisa dipercaya dengan hal-hal penting. Petik 2. Meskipun pria di seberangnya memujinya, Ryan bahkan tidak sedikit pun senang. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam menyelidiki Carmelo setelah mengambil alih Mirage Plaza. Carmelo dianggap sebagai orang terkaya di Summerbang. Kekayaannya tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Gomez di Lumonberg sebelum keruntuhannya. Tetap saja, untuk bisa sampai ke tempatnya dalam waktu kurang dari 30 tahun bukanlah hal yang mudah, mengingat Summerbang adalah kota yang relatif terpencil. Namun, melalui semua penyelidikan Ryan, ia menemukan bahwa Carmelo hanyalah seorang pengusaha, tanpa jejak seorang kultivator. Jika itu masalahnya, masalah Carmelo yang menyembuhkannya tampak jauh lebih asing. Ryan Leiter adalah identitas baru Quinton Gomez. Keluarga Gomez dari Lumonberg telah musnah karena pertengkaran antara keluarga Osborne dan Jonathan. Setelah itu, Ryan pergi ke banyak tempat sebelum akhirnya tiba di Summerbang yang terpencil.
Dia awalnya berpikir untuk pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu dan berkultivasi secara rahasia sambil menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Namun, tidak lama setelah tiba di Summerbang, ia bertemu dengan Carmelo, yang kebetulan terlibat dalam kecelakaan mobil. Setelah menyelamatkan Carmelo, Ryan menemukan bahwa lelaki tua itu sebenarnya adalah seorang seniman bela diri. Meski begitu, energi spiritual Carmelo sangat aneh, karena datang dan pergi secara spontan. Bahkan tak jarang Ryan merasa bahwa lelaki tua itu tak ada bedanya dengan orang biasa. Meski begitu, Carmelo masih berhasil menggunakan energi spiritual yang kuat untuk menyambungkan kembali lengan Ryan yang patah. Dia bahkan telah memberikan teknik rahasia aneh yang dikenal sebagai teknik pemakan jiwa kepada Ryan. Teknik rahasianya sangat aneh, karena Ryan perlu memakan esensi darah orang lain untuk mengolahnya. Pada awalnya, Ryan menganggap teknik seperti itu menjijikkan, tetapi setelah bertemu dengan hooligan mabuk yang menimbulkan masalah, dia akhirnya merasakan sensasi kultivasinya yang meroket. Sejak hari itu, Ryan Leiter berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di lingkaran bawah tanah Summerbang. Ryan percaya bahwa beberapa orang yang telah melakukan banyak hal jahat pantas mati, dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi makanannya. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa itu karena dia telah menyelamatkan Carmelo sehingga yang terakhir menerimanya sebagai muridnya dan mewariskan metode kultivasinya kepadanya. Namun, Ryan berangsur-angsur menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena terlalu banyak hal aneh tentang Carmelo. Misalnya, menurut penyelidikan Ryan, Carmelo seharusnya menjadi ayah yang sangat protektif dan akan menuruti semua permintaan putra tunggalnya. Meski begitu, yang disaksikan Ryan adalah Carmelo beberapa kali memperlakukan Desmond dengan kasar. Sebaliknya, Carmelo sangat peduli dengan muridnya, yang diterimanya belum lama ini, dan bahkan menanyakan perkembangan kultivasi muridnya setiap hari. Jika Ryan mengendur dalam kultivasinya, Carmelo akan menegurnya dengan keras. Sebelumnya, Ryan bahkan merasakan aura pembunuh yang kuat ketika dia berdiri di luar pintu. Carmelo akan membunuh putranya. Apa yang terjadi dengan kakek tua ini? Melihat ke bawah, Ryan hanya bisa melihat kaki keriput Carmelo yang mengingatkannya pada kulit pohon tua. Ada yang salah dengan Carmelo. Namun, Ryan tidak bisa menentukan apa sebenarnya yang salah dengan pria tua itu. Di seberangnya, Carmelo terbatuk beberapa kali. Bagaimana kultivasimu hari ini, Ryan? Saya tidak membuat banyak kemajuan hari ini, Guru, karena saya hanya melahap esensi darah Hubert. Ryan mendongak dan menjawab dengan hormat. Setelah Carmelo mendengar kata-kata Ryan, ekspresi mantan menjadi dingin. Kamu harus rajin berkultivasi sepanjang jalan, Ryan. Jika Anda begitu lemah, kapan Anda bisa mencapai alam unggul? Anda benar, Guru. Aku akan mengingat kata-katamu. Ryan menundukkan kepalanya setelah mendengar itu sebelum mengangkat kepalanya lagi. Tuan, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saya harap Anda akan mencerahkan saya. Petik 2. Ekspresi Carmelo sedikit menegang setelah mendengar kata-kata Ryan. Memberi muridnya sekali lagi, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. Lanjutkan, apa itu? Ryan membungkuk sebelum berkata, Guru, meskipun saya bodoh dan metode kultivasi yang saya pelajari sebelumnya tidak sekuat teknik pemakan jiwa, saya sadar bahwa kultivasi harus dilakukan selangkah demi selangkah. Namun, Anda sepertinya ingin saya naik ke alam superior dalam waktu sesingkat mungkin. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda, dan saya bertanya-tanya apakah tugas itu hanya dapat diselesaikan setelah saya mencapai alam unggul. Setelah banyak kontemplasi, Ryan akhirnya mengungkapkan pikirannya. Ketika Carmelo mendengar pertanyaan Ryan, niat membunuh melintas di matanya. Carmelo berkata dengan dingin, apa yang kamu pikirkan? Apakah ada masalah di Summerbang yang tidak bisa diselesaikan oleh keluarga saya? Apakah Anda curiga bahwa saya memiliki motif tersembunyi untuk melatih Anda? Aku tidak akan berani. Ryan berseru saat dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan membungkuk dalam-dalam. Di atas leher Carmelo, aliran cahaya merah menyala sebelum menghilang dengan cepat. Setelah beberapa kali menghela napas, Carmelo akhirnya menghela napas panjang. Cukup, bangun, dipahami. Ryan berdiri sebelum mengucapkan, ngomong-ngomong, Tuan. Bukankah kamu menyuruhku untuk memperhatikan berita tentang seniman bela diri nakal sebelumnya? Saya baru saja menerima berita hari ini bahwa tampaknya ada penampakan seorang seniman bela diri nakal di desa Grafberg yang terletak di utara Summerbang.
Petik 2. Betulkah? Carmelo duduk tegak dan berkata dengan nada gemetar, cepat. Pergi dan lihat sendiri. Hanya ada begitu banyak esensi darah yang dimiliki manusia biasa. Esensi darah seorang seniman bela diri adalah suplemen yang bagus untuk kami. Pergi sekarang. Dipahami. Ryan berbalik dan pergi setelah menerima pesanan. Setelah membungkuk dan menutup pintu kamar, dia mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan kakek tua ini? Sejak hari dia menerima saya sebagai muridnya, dia telah berbicara tentang bagaimana dia akan membantu saya untuk naik ke alam superior dalam waktu sesingkat mungkin. Apa yang hebat dari alam ini? Bersambung.